Prakarya kelas 8 semester 1 bab 2 bagian 1 tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Materi ini saya ambil dari buku penunjang Prakarya dari Kemendikbud revisi tahun 2017, subtopik Sejarah Teknologi Informasi dan Komunikasi, media penghantar komunikasi, dengan tujuan pembelajaran menjelaskan sejarah TIK, menjelaskan media komunikasi kuno, menjelaskan media komunikasi modern. TIK mempunyai kepanjangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. TIK dibagi menjadi dua, teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. TIK mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan, manipulasi, pengolahan, pemindahan informasi antar media. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi dan informasi dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman prasejarah dan zaman sejarah. Zaman prasejarah, TIK berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal, mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitar, dan menggambarkan informasi yang diperoleh dengan melukiskan di dinding gua, misal tentang berburu dan juga tentang binatang buruannya. Contoh, komunikasi manusia pada zaman ini berupa suara, dengusan, dan menggunakan isyarat tangan. Zaman sejarah, mulai diciptakan dan digunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat, seperti gendang trompet yang terbuat dari tanduk binatang, dan isyarat asap sebagai alat pemberi tanda peringatan terhadap adanya bahaya. Periode perkembangan sistem informasi tersaji dalam periode-periode sebagai berikut. A. 3000 sebelum Masehi. Tulisan pertama oleh bangsa Sumeria menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf, mempunyai bentuk bunyi, penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Pada zaman 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif, yaitu setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda, yang jika digabungkan menjadi satu rangkaian akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan dan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan Sumer. Pada zaman 500 sebelum Masehi, manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar sungai Nil sebagai kertas. Penggunaan kertas dari serat pohon papirus menjadi media yang lebih kuat dan fleksibel. Pada zaman 105 sebelum Masehi, Cina menemukan kertas yang dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan dan dikeringkan. Adanya sistem percetakan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta, dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi berdasarkan tentang waktu dibagi menjadi dua, yaitu media komunikasi masa lalu kuno, media komunikasi masa modern. Contoh alat komunikasi masa kuno yaitu 1. Piktografi. Piktografi digunakan pada masa 3000 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata, kalimat, bahasa yang memiliki makna tertentu. Bisa dilihat atau dipahami, ada di bawah ini gambar piktografi.
Selanjutnya B. Serat papirus. Serat papirus pada masa 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil sebagai media menyampaikan informasi. Serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Bisa dilihat dan dipahami simbol-simbol yang ada di bawah ini dari serat papirus. C. Asap. Asap yang digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal bahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Dapat juga suatu pesan rahasia kepada teman ataupun lawan. Berikut gambarnya. Digunakan oleh pendaki gunung untuk memberikan tanda pesan kepada teman ataupun lawannya. Selanjutnya D. Trompet keong. Sebagai penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul, trompet keong masih digunakan dalam acara adat terutama di daerah pesisir. E. Trompet tanduk hewan. Sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan tertentu saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan pasukan. F. Prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan lama. Dalam pengertian modern di Indonesia, prasasti sering dikaitkan dengan tulisan di batu nisan atau gedung, terutama pada peletakan batu pertama atau peresmian suatu proyek pembangunan. Merpati pos. Burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan. Merpati memiliki daya ingat yang kuat, kemampuan navigasi, dan memiliki naluri alamiah yang dapat kembali ke sarang meskipun sudah pergi dengan jarak yang jauh dan waktu yang lama. Dengan sifat-sifat tersebut, surat yang dibawa merpati pos pasti sampai di tujuan, atau sangat kecil kemungkinan surat tersebut nyasar. Lonceng. Bentuk lonceng biasanya menyerupai sebuah tabung dengan salah satu sisi yang terbuka dan bergema saat dipukul. Umumnya dibuat dari logam. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Daun lontar. Sebagai media untuk menulis surat, daun lontar sebagai bahan naskah dipakai di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Nusantara banyak ditemukan naskah lontar, di antaranya dari Jawa, Sunda, Bali, Madura, Lombok, dan Sulawesi Selatan. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau akan terjadi sesuatu. Tanda atau kode yang digunakan berbeda-beda. Kentongan besar biasanya disebut beduk, biasa dibunyikan untuk pemberitahuan mengenai waktu sholat atau sembahyang. Media komunikasi modern. Surat kabar. Pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno, surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi. Sekarang surat kabar dalam bentuk media cetak dan elektronik atau surat kabar digital. Selanjutnya, radio. Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Siaran radio menyajikan informasi, berita, musik, dan diskusi yang hanya bisa didengar saja. Selanjutnya adalah televisi.
Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele, artinya jauh, dan vision, artinya tampak. Jadi televisi ditemukan pertama kali oleh Pavel Nipkow pada tahun 1883. Dengan adanya televisi, informasi dari seluruh dunia bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Siaran televisi juga bisa dinikmati melalui internet. Faksimile dikenal dengan fax, berasal dari bahasa Latin yaitu facsimile, yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telecopier. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perkataan yang mampu memprosesi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang bertentangan jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut telepon genggam dan telepon seluler. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Handy-talkie, alat komunikasi yang menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lainnya. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengaman, yaitu satpam. Komputer atau laptop, seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollier, Howard Aiken, dan Charles Babbage.